Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya, Basic English Course. Kali ini akan menjelaskan tentang modals, yaitu expressing ability, ungkapan kemampuan. Apa itu expressing ability? Yaitu menggunakan can. Jadi menggunakan can, bagaimana caranya? Oke, mari kita simak. Oke, di sini ada contoh. Teripa is smart. Teripa itu pandai. Berarti she can speak 5 languages. Jadi dia bisa berbicara 5 bahasa. Karena Teripa itu smart. Jadi dia ability atau mampu ya. She can speak 5 languages. Dia mampu berbicara 5 bahasa. Oke, kita lanjut. Di sini ada kalimat I have some money. Saya punya beberapa uang. Berarti I can buy a present for my mom. Berarti saya bisa membeli hadiah untuk ibu saya. Because karena saya punya uang. Oke, contoh lagi. You are smart. Anda pandai. You can fix cars. Berarti Anda bisa memperbaiki mobil ya. Oke. Can berarti artinya ability, mampu atau bisa juga possibility. Jadi bisa juga kemungkinan. Nah, ini nanti kita jelaskan tentang apa aja ability dan possibility. Nah, di sini kalimat yang benar yaitu Thelma can ride a bike. Jadi Thelma bisa mengendari sepeda. Di sini kata kerja ya setelah modal can, kata kerjanya pure atau murni, nggak ada tambahan apa-apa ya. Oke, jadi setelah can ditambah simple form of main verb. Jadi ditambah bentuk kata kerja yang utama, yaitu yang belum ada tambahan apa-apa. Seperti ride, ini belum ada tambahan S atau apa ya. Oke. Nah, ini kalimat yang salah. Thelma can to ride a bike. Jadi ini kalimat salah. Nggak boleh ada to. Oke. Jadi Thelma harusnya can ride. Jangan ada can to. Oke. Nah, di sini juga salah. Thelma can rides a bike. Ya, di sini ada S, nggak boleh ada tambahan apa-apa ya. Jadi seperti, nah di sini can ride, ya nggak boleh can rides. Ya, ini salah ya. Nggak boleh ada tambahan apapun. Nah, untuk menggunakan kalimat negatif, tinggal ditambah not. Rejib cannot snowboard. Jadi, Rejib tidak bisa olahraga papan luncur salju ya. Atau bisa juga cannot, jadi disambung ya. Kalau ini kan dipisah. Atau bisa disingkat can't. Jadi kalau disingkat ada koma. Jadi bahasanya bukan can tapi can't. Rajib can't snowboard. Nah, untuk kalimat negatif can ditambah not ya sama dengan cannot atau cannot. Cannot. Oke. Contraction bisa disingkat can tambah not yaitu can't. Can't. Ya, oke. Oke, let's practice. Mari kita latihan. A dog bla 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 can atau can't. Anjing, seekor anjing bisa atau tidak bisa. Berarti can, ya bisa. Oke. Sekarang anak kucing, a kitten
Bisa atau tidak bisa, can atau can't. Can't read, jadi tidak bisa membaca. Oke, butterfly, kupu-kupu bisa atau tidak bisa, can atau can't. Can't, ya tidak bisa berdansa. Oke, sekarang contoh lagi, pronunciation itu ucapan yang can dan can't. Jonas can come to school with us. Jonah bisa datang ke sekolah dengan kami. Can, yaitu can, jadi tidak ada apa akhiran t, can, bukan can't. Nah kalau ini live can't come to school with us. Jadi ada t, can't, tidak bisa datang ke sekolah. Ya, ini negatif ya, bukan can tapi can't. Oke, pronunciation can't ada t ya. Oke, let's practice. Fish, ikan, bisa berenang atau tidak? Can atau can't? Can. Nah, sekarang fish, can atau can't? Can't. Oke. Oke, giraffes, jerapah, bisa atau tidak bisa mengaum? Can't. Nah, sedangkan lions can roar, bisa mengaum. Alisa can speak Farsi. Alisa bisa berbicara Farsi. Untuk membuat pertanyaan, tentunya modal can-nya dipindah di depan. Oke, jadi can you speak Farsi? Bisakah Anda berbicara bahasa Farsi? Oke, jadi rumusnya can tambah subjek plus main verb. Nah, ini can, subjeknya apa aja? Boleh bisa you, bisa they, bisa she, he, ya, terserah. Nah, ini main verbnya kata kerja masih asli, bukan ada agak ada tambahan apapun. Oke. Bisa jawabannya yes atau no. Kalau yes, yes I can. Kalau no, no I can't. Oke. Can either rape? Yes, she can. No, she can't. Oke, sekarang ditambah question word itu WH question word itu bisa where atau when atau why, how, ya, itu namanya question word. Di sini ada question word where. Where can I walk my dog? Di mana anjing bisa berjalan? Oke, di mana anjing saya bisa berjalan? My dog. Oke. In the park, di halaman. Oke, sekarang menggunakan question word when. When itu menunjukkan menanyakan waktu. When can we bake cookies? Kapan kita bisa membakar cookies atau kue ya? On Saturday. Jadi pada hari Sabtu. Nah, ini menanyakan waktu ya. Oke, let's practice. Jadi sekarang buat pertanyaan dan jawabannya. Oke, bisa apakah Inga dapat melompat tali? Berarti can Inga jump rope? Jawabannya yes, she can. Bisa, ya dia bisa. Oke, sekarang negatif. Can Ari play the violin? Bisakah Ari bermain violin? No, she can't. Tidak, tidak bisa. Oke, yang ini, can you bake a cake? Bisakah Anda membakar kue? Yes, I can. Oke, sekarang menggunakan know how to. Bagaimana atau tahu bagaimana caranya. Jadi, they know how to dance very well. Mereka tahu bagaimana cara berdansa dengan baik. Jadi, know how to itu tahu bagaimana. They can dance atau they know how to dance. Ini artinya sama. Can itu artinya know how to atau can ya bisa can atau bisa menggunakan know how to. Can you dance? Bisakah Anda berdansa? Atau menggunakan know how to menggunakan do. Oke. Do you know how to dance? Kenapa pakai do?
karena ini kata kerja ya. Jadi bukan modal can tapi now itu kata kerja berarti menggunakan kata bantu do. Artinya ini sama, mau pakai can atau mau pakai know how to burn. Oke, know how to express ability. Jadi mengungkapkan kemampuan sama dengan can. Oke, let's practice. Mari kita latihan. Buat kalimat tanya, jawabannya know how to need. Nah, berarti menggunakan do, jangan pakai can. Karena ini ada kata ker. Do you know how to knit? Apakah Anda bisa mengetahui cara menyulam? Ya, menyulam itu nah, seperti ini. Oke, jawabannya yes, I do. Do you know how to play golf? Yes, I do. Ya, oke. Bagaimana ini? Do you know how to get to the library? Apakah Anda tahu bagaimana menuju perpustakaan? No, I don't. Jawabannya no, I don't. Karena di sini do. Oke, menggunakan using could artinya bentuk pas daripada can. Nah, di sini ada kalimat bentuk pas. I was in Maine last summer. Saya berada di Maine musim panas tahun lalu. I could eat lobster every day. Saya bisa makan udang atau lobster setiap hari. Nah, di sini menggunakan could kalau misalkan bentuk pas. I'm in Maine. Nah, karena ini bentuk present berarti I can eat lobster every day. Ya, kalau di sini I was in Maine last year, tahun lalu berarti I could eat lobster every day. When I was there, saya bisa makan lobster setiap hari ketika saya berada di sana. Oke, could itu bentuk daripada can, bentuk pas daripada can. I can't watch TV this afternoon. Saya tidak bisa nonton TV sore ini. I have to do my laundry. Saya harus mengerjakan cucian saya. Nah, beda lagi ini bentuk pasten. I couldn't atau I could not watch TV last Friday. I had to do my laundry. Nah, ini bentuk pas ada last. Berarti menggunakan could bukan can't. Nah, oke. Negatif I couldn't atau I could not itu bisa I couldn't watch TV last Friday. Negatif ya, rumusnya could tambah not itu bisa atau sama dengan couldn't. Untuk membuat kalimat dengan could berarti could-nya di depan. Could you get to class before 9 o'clock? Bisakah Anda ke kelas sebelum jam 9? Oke, di sini rumus could setelah could subjek ditambah main verb. Main verb itu kata kerja bentuk asli. Ya, get belum ada tambahan apa. Oke, let's practice. Nah, menggunakan could atau couldn't ini bentuk past tense. Last year we went to Thailand. Tahun lalu kami pergi ke Thailand. We could ya, bukan couldn't karena kami bisa berenang setiap hari. Oke, di sini could atau couldn't. I couldn't fix the heater because I didn't have the right tools. Jadi saya tidak bisa memperbaiki pemanas sebab saya tidak punya alat-alat yang ya. Oke, di sini menggunakan apa? Could atau couldn't? I couldn't ya because it was dirty. Saya tidak bisa menggunakan apa ini selimut biru sebab atau kotor. Oke, sekarang menggunakan be able to. Be-nya di sini berarti to be. Apa menggunakan to be apa? Terserah mau ada pasangannya apa. Misalkan di sini I berarti pasangannya am.
I'm able to read very fast. Berarti saya bisa membaca sangat cepat. Nah, able to itu sama dengan apa? Nanti saya jelaskan ya. Oke, I'm able to read very fast. Nah, able to ini sama dengan can. Anda bisa menggunakan able to atau can. Ya, di sini I can read very fast. Saya bisa membaca di sini juga sama I am able to read very fast. Saya juga bisa membaca. Artinya same meaning, artinya sama. Oke, sekarang future. Nah, ada will di sini. You will be able to go home Monday. Anda akan atau Anda bisa pergi pulang atau Anda bisa pulang hari Senin. Oke. Nah, sama dengan you can go home Monday. Anda juga bisa pulang hari Senin. Nah, ini menunjukkan future. Artinya sama ya. Untuk murid negatif dari be able to, ini bentuk past. Tentunya was ditambah not ini was not atau was. I wasn't able to watch a movie last Saturday. Saya tidak bisa menonton film ya hari Sabtu yang lalu. I couldn't watch a movie last Saturday. Ini juga tidak bisa. Kalau ini pakai couldn't, kalau ini pakai be able. Artinya same meaning, artinya sama. Oke, let's practice. Mari kita lihat latihan. Menggunakan apa nih? To be-nya be itu apa nih? Jane is deaf. Jane itu tuli. She can use sign language. Dia bisa menggunakan bahasa isyarat ya. Nah, sekarang menggunakan be able. Jane is deaf berarti she is able to use sign language. Berarti dia bisa menggunakan bahasa isyarat sama. Can atau is able to artinya sama. Nah, ini bagaimana nih? Ini he couldn't finish his work. Dia tidak bisa menyelesaikan. Nah, karena ini couldn't, to be-nya harus apa ini? Was. Oke, karena ini bentuk past. He wasn't able to finish his work. Dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Ini sama artinya. Couldn't, wasn't able to. Oke, let's practice. Mari kita latihan. Nah, kalau ini menggunakan apa nih? Goldfish can't sing. Ikan mas tidak bisa bernyanyi. Berarti menggunakan aren't. Karena ini can. Bentuk present. Goldfish aren't able to sing. Oke. Nah, sekarang penggunaan very dan to tambah adjective. Very dengan to itu apa bedanya dalam kalimat? Nah, contoh. The homework is very long. Pekerjaan rumah sangat panjang, but you can do it. Tapi Anda masih bisa melakukannya. Nah, kalau very itu berarti masih bisa melakukan sedikit atau ya bisa, masih bisa ya. Nah, contoh. The paper is very long, but you can do it. Kertasnya sangat panjang, tapi Anda bisa melakukannya. Beda dengan to. Kalau to itu artinya negatif ya. Terlalu. Jadi bukan sangat berarti terlalu. The paper is too long. Kertasnya terlalu panjang sehingga you can't do it. Anda tidak bisa melakukannya. Oke. The line is very long. Oke. Antriannya sangat panjang. Tapi, but I can wait. Tapi saya masih bisa menunggu. Beda dengan too long. The line is too long. I can't wait. Antriannya terlalu panjang sehingga saya tidak bisa menunggu. Nah, to dengan very itu beda. Kalau very itu masih bisa, kalau to tidak bisa. Oke. Itu artinya very long itu difficult but possible. Sulit tapi masih mungkin bisa melakukan. Kalau too long, impossible.
tidak mungkin atau tidak bisa. Oke. Oke, penggunaan the lion is too long berarti terlalu panjang antriannya sehingga tidak bisa. I can't wait. These pants are too tight. Celana terlalu ketat. Sehingga I can wear them. Sehingga saya tidak bisa memakainya. Oke, let's practice. Mana yang to, mana yang very. That mountain is high to atau very. Berarti to because he can't climb. Sehingga dia so he can't climb it. Sehingga dia tidak bisa memanjat. Nah, kalau ini the mountain is very high. But he can climb it. Tapi dia masih bisa memanjat. Nah, oke, let's practice. Mana yang to atau the rest is very long, but he can finish. Ya, jadi perlombaannya sangat lama, tapi dia masih bisa menyelesaikan. Nah, kalau ini the rest is too long, terlalu sehingga he can finish it. Let's practice. Mana yang to, mana yang very. Mana yang can't atau can. The homework is too difficult. She can't. Dia tidak bisa terlalu sulit sehingga dia tidak bisa mengerjakan. Kalau ini the homework is very difficult but she can masih bisa melakukannya. She can do it. Oke, sekarang penggunaan to dan to. Ini to-nya artinya dua. Kalau ini terlalu kalau ini namanya preposition. Contoh, they have two pets. Mereka punya dua ikan, ya kesayangan ikannya. They have two pets. To itu pronoun systemnya ucapannya sama. Kalau to untuk jumlah number, to itu terlalu to itu namanya preposition. Oke. They have two pets. Nah, mereka punya dua. Kalau ini jumlah. Kalau ini Ralph is too short to reach that. Ralph terlalu pendek untuk mencapai ya. Is too hot impossible to reach because of height. Jadi terlalu pendek baginya tidak mungkin untuk sampai sebab terlalu tinggi. Ada likes musik, ada likes musik. I like itu. Ada itu suka musik. Nah, kalau ini juga bukan terlalu. Saya juga ya artinya tuh di sini bukan terlalu tapi also atau juga. Ade suka musik, saya juga suka. Nah, penggunanya ini di akhir kalimat. Ya, I like it too. To di sini prepositionnya beda dengan to yang dua number dan to terlalu. To itu part of an infinitive, bagian dari infinitive, kata kerja infinitive itu ya. Let's practice. Mana yang pakai to atau to. They are walking berarti to. Nah, kalau ini preposition. Mereka berjalan menuju ke sekolah. Oke. Mana yang to dua, to terlalu dan to preposition. We have to karena teenagers dua. Oke, teenagers itu anak ya anak muda ya. Kami dua anak muda. Christy is going. Kalau ini to Christy pergi ke college. College itu sama dengan universitas. Ben is going to college too. Nah, Ben juga pergi ke college too juga ini. Oke, coba kita lihat ini. My grandmother is too old to ski. Jadi
Nenek saya terlalu tua untuk berolahraga ski. Kalau ini my two aunts will stay home gitu. Dua bibi saya atau bibi itu seperti saudara ya, saudara dari ibu. Bibi saya akan tinggal di rumah dengannya. Oke. Oke, sekarang tentang preposition at. In, oke, at itu bagaimana penggunanya? In itu juga bagaimana untuk, yaitu untuk tempat. Nah, kalau at di sini suatu yang spesifik ya, lebih spesifik. Ria is at work. Nah, tempat kerja itu kan spesifik ya. Ria di tempat kerja. Ria is at work. Nah, Anna is at home. Jadi Anna di rumah. Work dan home itu lebih spesifik, lebih khusus ya. Yumi is at school. Nah, ini juga school spesifik. Home, work, school. At home, at work, at school. Kalau ini beda. In untuk Rat is in bed. Rat itu di tempat tidur. Jam is in class. Jadi Jam di kelas. Nah, lebih umum ini. Rap is in jail, bukan at ya. Ini in. In bed, in class, in jail. Jail itu artinya prison, itu penjara. Mrs. Kim is in the hospital. Nah, ini juga hospital harus pakai in. Nah, kalau English Amerika in pakai the, kalau British English tidak pakai the. American English in the hospital, kalau British English in hospital. Roger is in the kitchen. Nah, kitchen juga pakai in. In the kitchen, in the classroom, in the hall, in my bedroom. Semuanya menggunakan in. Nathan is in Athens. Nah, in juga bisa untuk kota atau untuk states, negara, countries, ya negara bagian atau continents, benua. In Athens, in Vermont, negara. In Spain, negara. In Europe, benua. Oke, sekarang where is Inga? She isn't here. She is at the library. Dia tidak berada di sini. Dia di perpustakaan. At is used with the post office, the bank, the bookshop. At biasanya digunakan ya pada kantor pos, bank, dan toko buku. Theater bisa, the restaurant, the park, the football. Len is at the store. Dia is in the store. Oke, dia pakai at. Nah, kalau ini sorry pakai bisa at, bisa in ini the store itu. Jadi at bisa, in bisa. Oke, let's practice. Mari kita. Is Len here? Apakah Len di sini? No. He is at the store. Nah, pakai at. Where is Cindy? Di mana sini? She's in the garage. Dia di garasi. Oke, let's practice. Mari kita pakai at atau in. Is Lane okay? No. She's in the hospital. Nah, ini pakai in. Ini American English. Oke, I think that's all for me. Thank you for your attention. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan tombol loncengnya di-on-kan supaya Anda tidak ketinggalan pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.